Selamat membaca Patron Lembaran dengan NPM 2435103. Ini saya akan melakukan tugas dari mata kuliah pemrograman web, yaitu membaca bab 7 dengan judul soal Modern Frontend Architecture atau SPA. Itu bagian pertama itu ada SPA versus MPA, revolusi navigasi web. Selama dua dekade awal sejarah web, standar arsitektur yang mendominasi adalah multi-page application atau MPA. Dalam model tradisional ini, setiap kali kamu mengklik sebuah tautan atau mengirim formulir, browser akan melakukan hard reload. Ini berarti browser membuat seluruh halaman yang sedang kamu lihat, mengirim permintaan baru ke server, menunggu server meragam HTML baru dari awal, mengunduhnya, dan mengulang seluruh halaman tersebut dari nol. Bayangkan ini seperti kamu sedang menonton TV, tetapi setiap kamu ingin mengganti saluran, kamu harus mematikan TV, menunggu mesinnya dingin, lalu menyalakannya kembali. Proses sangat boring dan width dan hasil yang sama. Seperti header, sidebar, dan footer harus diunduh berulang kali untuk 5 halaman. Selain itu, pengalaman pengguna menjadi terputus-putus karena adanya layar putih atau blank. Print saat yang perlu perpindahan halaman. Dan secara psikologis membuat aplikasi terasa lambat. Sebagai respon terhadap ketidakefisien ini, adalah arsitektur single page seperti itu. Yang populer adalah framework seperti Angular, JS, React, dan Vue. Dalam konsep SQL, aplikasi hanya memuat satu file HTML tunggal, biasanya indeks HTML saat kunjungan pertama. Setelah itu, navigasi antar halaman tidak lagi memicu reload browser, melainkan diisi oleh JavaScript yang berjalan di sisi klien. Jika kamu mengklik menu profil, JavaScript akan mencegah permintaan klien. Ketika kamu klik klien tersebut, membuat hanya data JSON yang diperlukan dari server dan menukar konten di area tengah layar secara instan. Render foto dan akses statis lainnya tetap diam tempatnya tanpa perlu dimulai ulang. Ini menciptakan pengalaman pengguna yang sangat mulus dan responsif mirip dengan aplikasi natif yang terinstall di smartphone. Mekanisme di balik navigasi respon ini disebut client side routing. Di masa lalu, URL di address bar pun satu dengan sebelumnya oleh server. Sebagai pun walaupun wajib merefresh halaman, namun berkat HTML5, bisa dilihat dari pusat dan request dan Jakarta ini memiliki wewenang untuk memanipulasi URL tanpa memicu ratusan halaman. Memungkinkan SPN untuk tetap memiliki URL yang unik dan bisa dipilih, seperti myapp.com user 123. Meskipun secara teknis pengguna masih memegang halaman visi yang sama, maka sisi klien benar-benar memantau perubahan URL ini dan menentukan komponen mana yang harus ditampilkan ke layar berdasarkan ruang aktif. Pergeseran tanggung jawab penting dari satu klien ini adalah dalam itu perubahan struktural terbesar untuk pengembangan web modern. Namun SPA bukanlah solusi tanpa celah. Ia memiliki serangkaian trade-off yang harus dipertimbangkan matang-matang oleh seorang arsitek web. Tantangan terbesar yang terjadi adalah initial load time. Karena seluruh link aplikasi harus diunduh dilawan sebelum halaman bisa terinfektif. Sudah mungkin harus menanti layar kosong lebih lama dibandingkan API HTML yang tidak jadi dari server. Iya itu saya sempat menjadi mimpi buruk bagi aku karena sebelumnya mesin mencari dulunya kesulitan mengindeks konten yang dirandom. Kita juga sih meskipun jadi tersebut sudah semakin kita menanganinya. Untuk menjembatani tadi kesenangan cara pemain dia dan aktivitas sesuai. Arsitektur ini modern itu evolusi menuju model hibrida. Teknik seperti server programming dan satu site generation yang dilakukan oleh framework meta seperti Next.js atau Nux mencoba menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Halaman pertama dikirim sebagai HTML statis, jadi mesin mencari senang dan membangun langsung di konten. Lalu setelah memuat JavaScript, mengambil alih kendali dan mengubahnya menjadi SPA. Proses transisi halus ini disebut hybridization. Memahami evolusi dari integrasi ke SPA, lalu kemudian memberi adalah fungsi untuk memilih arsitektur yang tepat sesuai kebutuhan proyek, apakah itu blok sederhana atau dashboard admin yang kompleks. Sebenarnya perdebatan antara SPA dan MPL bukan tentang menjadi pemenang pemilu, melainkan memahami konteks penggunaan yang tidak masih sangat relevan untuk situs yang berorientasi konten statis seperti Cloud Info atau dokumentasi. Di mana kesederhanaan menggunakan keyword adalah prinsip utama. Sementara itu SPA adalah standar mutlak untuk aplikasi yang kaya interaksi, seperti media sosial, manajemen informasi, atau aplikasi musik streaming. Sebagai pengembang, kamu tidak boleh hanya ikut-ikutan perintah SPA karena dengan kamu harus bisa menjustifikasi keputusan arsitektur berdasarkan metrik performa dan pengguna yang ingin dicapai. Kebagian dua itu adalah komponen base arsitektur Lego untuk web.
Jika kita membedah cara developer membangun web di era jQuery 210 ke bawah, kita akan menemukan beragam halaman per halaman developer akan menulis file membuat HTML, konten HTML, namun dan HTML sih bisa. Kita tinggal menjalin tempel atau kode komunitas, kode navigasi dan butuh di tempel. Jika ada perubahan di kode tombol utama, developer akan membuat 10 file berbeda dan mengeditnya satu persatu. Dan ini sangat waktu berawal dan melanggar prinsip drive. Komponen base arsitektur sendiri untuk mengakhiri pilihan ini dengan mengubah dasar pembangunan web dari halaman menjadi komponen. Dalam filosofi ini, antar muka penggunaan dipecah menjadi potongan kecil dari dan dapat digunakan kembali yang disebut komponen. Sebuah tombol adalah komponen, sebuah formulir itu adalah komponen, sebuah kartu pun adalah komponen yang mungkin terdiri dari komponen tombol dan gambar. Komponen kecil disusun dan digabungkan untuk membentuk struktur yang lebih besar dan kompleks, bisa seperti menyusun balok. Lego. Dengan cara ini, jika hanya perlu mengubah tombol sendiri, kita hanya perlu mengedit satu file komponen tombol. Dan perubahannya akan otomatis terrefleksi di ribuan tempat tombol itu digunakan. Ini meningkatkan maintainability dan konsistensi desain secara drastis. Untuk mengatur hierarki komponen agar tidak terganggu, direksi saya mengadopsi metodologi automatic design yang diperlukan oleh platform. Kunci ini membagi komponen menjadi 5 level atau molecule, organism, template, dan page. Kalau pikir ini membantu tim pengembang dan desainer berbicara dengan hal yang sama. Yang membangun fitur baru, kita tidak langsung berpikir buat halaman baru. Kita rakit molekul dan organisme yang nggak ada. Aspek krusial lain dari arsitektur pembangunan adalah isolasi dan encapsulation. Setiap komponen idealnya bertanggung jawab atas struktur HTML, gaya, dan logikanya sendiri. Di masa dulu, CSS berikan bubble yang sering bocor muncul tampilan elemen lain. Tapi dalam arsitektur komputer modern seperti CSS modul, seperti CSS yang bahwa sebuah komponen terkunci dapat di dalam. Hal ini memungkinkan developer menggabungkan strategi kompetitif sudah memiliki satu sama lain. Kemudian tombol milik tombol cek kalau tidak akan terbangun dari tombol milik bagian meskipun nama kelasnya mungkin mirip, instalasinya benar-benar lebih tangguh dan mudah diuji secara satuan. Hubungan antara komponen diatur secara langsung data yang tepat, biasanya bersifat satu arah atau one way dari induk ke child. Itu memberikan data dan konfigurasi kepada anak melalui prompt, sementara anak berkomunikasi balik ke induk melalui if atau callback function. Anak tidak boleh secara langsung mengubah data yang dimiliki induknya, ia hanya boleh meminta perubahan. Batasan ini membuat aliran data dalam aplikasi penyusunan prediksi dan bentuk data. Jika dapat data yang ditampilkan di kemudian, yang tidak bisa yang muncul adalah sore yang tentang menggunakan bersama. Penting untuk dipahami bahwa transisi ke komponen biaya arsitektur bukan sekedar perubahan yang tidak menulis kode, tetapi perubahan cara berpikir mindset shift. Kita tidak lagi melihat desain web sebagai kanvas data yang statis, melainkan sebagai sistem desain yang hidup dalam modular. Kita belajar untuk mengidentifikasi pola yang berbeda dan mengabstraksikan menjadi komponen generik. Kemudian untuk melakukan dekomposisi ini, melihat desain kompleks yang memecahnya menjadi komponen di kepala mungkin fundamental yang harus dimiliki oleh seorang front-end engineer di era modern. Tanpa kemampuan ini, aplikasi ini itu yang kamu hanyalah sebagai code yang versi yang baru dibungkus dalam sintaks modern. Peningkatan di bagian tiga itu ada fitur tunggu di OM atau bayangan cepat di memori. Salah satu hambatan pengembangan terbesar dalam pengembangan web adalah di OM manipulation. Jadi di OM itu mesin dirancang puluhan tahun lalu. Terus yang dulu setelah setiap kali kita mau bahas sesuatu yang lain, misalnya elemen ini elemen yang dulu, ngitungin dari menghitung realistis, menghitung ulang data geometri, dan menghitung ulang pixel ke layar. Jika aplikasi ini melakukan ribuan lembaran data per detik, bahkan manipulasi sendiri secara langsung dan live, kan juga terbuka terus berat, baterai dan membawa baterai perangkat komponen. Aplikasi ini perusahaan terlihat membolehkan prinsip UM. Idealnya adalah representasi ringan tuh dimensi disimpan dalam memori JavaScript. Bayangkan bahwa sebagai satu pemiru untuk tulisan yang mengatur juga dengan titiknya. Menjual pada pikir jauh lebih dengan murah daripada meniru tukang bangunan merupakan tembok yang mengukurnya kembali. Jika data aplikasi berubah, framework tidak langsung menyentuh DOM asli. Sebaliknya, ia membuat prosedur dari konfi DOM yang mencerminkan perubahan tersebut. Operasi yang bunyi terjadi di diajak pasir dan sangat cepat tanpa membebani sistem browser yang sama sekali. Itu for video ebook
Supermoon lagi disebut reconciliation atau algoritma gitu. Algoritma ini membandingkan super kejadian lama dengan kejadian baru dalam tingkat penggunaan yang bisa. Dengan cara ini memiliki perubahan minimum yang diperlukan. Misalnya jika dalam satu daftar berisi 100 item, namanya teks item 50 yang berubah. Algoritma Booking akan tahu bahwa 99 item lainnya tidak perlu diganggu. Tanpa video yang dalam developer yang terhubung akan mengirim ulang seluruh daftar 100 item tersebut dan melakukan pemborosan sumber berreputasi. Setelah perbedaan itu, kalau kita coaching atau komen dari Chromebook mengambil waktu perubahan spesifik tersebut dan menerapkannya ke DLNAC dalam sistem bus yang efisien, lalu melakukan 50 perubahan kecil satu persatu yang itu 50 kali triple. Chromebook mengumpulkan semuanya dan operasi minimal metode. Penggunaan yang belum lebih dibutuhkan di layar belakang browser bisa jauh lebih santai daripada yang terlihat. Namun, penting untuk meluruskan mitos bahwa umum bahwa virtual reality selalu lebih cepat dari yang dianalisis. Secara teknis, video game adalah lapisan tambahan di atas film asli, sehingga pasti memiliki overhead untuk melakukan bidding. Jika kamu adalah programmer dewa yang bisa menyesuaikan manipulasi dewa manual dan super terdeterminasi, hasilnya bisa lebih cepat. Kemudian kita bukan hanya pada kecepatan, memungkinkan developer menulis coding secara detail tanpa perlu memiliki potensi manual yang berubah. Tampaknya dengan pengulangan akan cukup cepat untuk 99% kasus penggunaan. Kalau ini cuma video ini, terima kasih. Ini dari lanjut pertama kita perlu membantu agar medisi untuk bekerja lebih efisien. Misalnya dengan memberikan siklus unik pada daftar transaksi yang unik, agar medisi bisa bingung mengaturkan hubungan ulang yang sampai mengumpulkan di database. Itu lah, memahami cara kerja bayangan, membantu kita menghindari antisipasi maupun misalnya kelar-kelar. Kan di perangkat luar, spesifikasi rendah gitu. Dan juga sebagian mereka ada komponen lifestyle, pelayaran hidup dan kematian. Kemudian dari aplikasi web modern bukanlah di tas aktif mereka dalam gaya hidup mengaku sama memiliki siklus hidup. Yang pasti memahami siklus ini sangat penting karena kita belum menjalani pada itu pada momen itu. Secara umum siklus hidup komponen dibagi menjadi tiga fase utama, mounting, dating, unmounting. Setiap ilmu memiliki nama metode yang berbeda. Misalnya komponen Bitcoin, di real class atau user effect di real group unmounted review. Tapi konsep teknologi belakangan konsep teknologi itu boleh menyebabkannya itu yang salah. Menyebabkan big data atau kebijakan memori. Pertama adalah mounting, yaitu momen ketika semuanya pertama kali dibuat dan satu panggilan web. Ini adalah tempat untuk melakukan inisialisasi bukan akses ke server atau API eksternal. Jika kamu membuat komponen terpengguna, kamu akan memilih fungsi fetch API user. Maka saya ini. Nah, pernah melakukan perubahan data di berat dalam standar atau konsep utama. Karena itu bisa memblokir banyak handling awal yang membuat aplikasi terasa lambat. Kerja Google adalah deteksi terbanyak dalam hidup komponen. Pasiennya terjadi berulang kali setiap kali ada perubahan pada props atau state. Tidak pengguna mengetik di kolom pencarian untuk server mengirim notifikasi baru. Komponen mendeteksi perubahan data dan melakukan render ulang untuk beberapa halaman tampilan. Di bagian ini kita harus memperhatikan menciptakan infinite loop yang menghubungkan browser pengguna. Ketika dipakai update data digunakan untuk melindungi pemain misalnya memperbaiki data visual dan data angka yang berubah. Ini terasa adalah anggota kita kita dia yang menggunakan tinggal halaman baru halaman itu dengan disembunyikan. Bilang pakai itu betul. Jadi kan mounting kamu membuat timer saat interval berlangganan WordPress itu menunjukkan internet secara manual sebagai window kamu wajib membersihkannya di pasti unwanted. Jika tidak, proses-proses tersebut akan berjalan di latar belakang dari layar. Membuka proses, zombie ini akan menyebabkan utama aplikasi SQL menjadi semakin lambat atau lagi digunakan dalam waktu lama. Selain tiga fase utama, juga fase penanganan kesalahan atau error handling dalam arsitektur modern. Kita bisa membuat komponen khusus yang bertugas menangkap error di pasti nanti lagi di komponen anak di bawahnya. Jika tidak, jika sebuah komponen mengalami crash karena desainkan error binario akan menangkapnya dan sampaikan di cadangan. Alih-alih membiarkan seluruh aplikasi menjadi layar putih kosong,
Ini jaring pengaman digital yang menjaga stabilitas aplikasi di lingkungan produksi yang tak terhubung. Kalau saya kembali itu, berarti kita mengisikan dari penuh atas waktu. Kita tahu kita harus meminta data. Ini semakin tinggi, ini nanti berhenti bekerja. Aku sendiri ini inovasi ini sering digabungkan dalam satu platform changes impact. Yang ada memang membingungkan bagi pemula, namun mental modal dalam akhir hidup mati tetap menjadi fondasi terbaik untuk membedah produksi komponen. Sebagai arsitek, tugasmu adalah memastikan bahwa setiap komponen semua memiliki tujuan yang jelas dan merespon perubahan dengan efisien. Menurut di bagian 5 itu adalah deklaratif versus imperatif UI. Hal itu berdasarkan mentalitas saat beralih dari pengembangan web jadul ke framework modern dengan perubahan paradigma dari imperatif ke deklaratif. Dalam pemrograman imperatif, kita fokus memberikan instruksi langkah demi langkah dengan komputer dengan cara mencapai hasil. Contohnya jika ingin menambah item ke daftar itu menulis ambil menu di teksnya bla 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 lalu tempelkan ke daftar kemudian. Pada imperatif sangat detail dan manual di Bitmap sebagai maintain yang mengawasi gerakan mikroproses manual ada manipulasi seperti ayam. Oleh karena ini mudah dipahami untuk kasus sederhana, tapi menjadi mimpi buruk saat aplikasi semakin kompleks karena kita harus melacak status GM secara manual di otak kita. Sebaliknya, pemrograman deklaratif fokus pada mendeskripsikan hasil akhir yang diinginkan dan memberikan sistem sebaliknya memberikan cara mencapainya. Dan lagi berikutnya ada perbedaan untuk memasak sendiri dan memesan makanan di surat. Saya memasak, kamu harus memotong bawang, menyalakan kompor, dan mengaduk. Saat memesan, kamu hanya bilang pelayan sama nasi goreng satu. Kamu tidak peduli bagaimana dia memotong bawang atau memotong roti. Semuanya perlu ini dengan keyakinan. Dalam kemudian itu hanya dengan kelaskan. Ketika bisa datanya sesuai dengan lato dan tekan sebentar. Siapa sembilan daftar responde untuk jadi mengisi data start. Terbuk ini sebenarnya kasar untuk kita. Keunggulan utama dari pendekatan teknologi itu adalah predictability karena itu didefinisikan sebagai itu dari spring. Kita bisa dimiliki menunjukkan kompetisi hanya dengan melihat datanya. Tidak lagi ada makanan di mana tombol ini tertinggal dalam keadaan disable pada formulir sudah valid. Karena kita memanipulasi tombol itu secara manual. Tombol itu hanya bereaksi terhadap state pompa, jadi ini mengurangi beban kognitif dan fokus secara gratis. Kita berhenti saat itu dengan transisi waktu yang mulai fokus pada ide bisnis dan struktur data. Paradigma deklaratif juga membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan dibab. Dalam satu imperatif untuk memahami apa yang terjadi, kita harus mengikuti alur eksekusi baris per baris. Dalam kode deklaratif, kita hanya perlu membaca template atau fungsi random untuk melihat peta dari UI. Hubungan ini antara bahkan untuk modifikasi kan tulis jelas dalam struktur kode. Membantu ketika bekerja dalam tim, tim anggota tim baru bisa memahami struktur komponen tanpa perlu membeda ribuan baris logika manipulasi ini tersebut kemana-mana. Namun, abstraksi deklaratif ini menuntut kita untuk melepaskan kontrol mikro. Ada kalanya kita merasa frustasi karena tidak bisa menyentuh elemen di dalam secara langsung untuk melakukan animasi kompleks atau integrasi dengan library pihak ketiga yang masih terakhir. Untuk kasus-kasus seperti ini, framework modern menyediakan fitur darurat seperti Rust React yang memungkinkan kita kembali ke model pada sejenak. Namun, seorang arsitektur yang baik tahu bahwa ini adalah penguculan bukan aturan. Aturan luar adalah string state mode. Simpelnya pergeseran PI itu arti adalah kami untuk menangani kompleksitas adalah muka modern. Ini membebaskan kita bekerja di bangunan. Kita mengangkat kita menjadi arsitek sejati. Kita memahami paradigma ini. Kita tidak akan lagi melihat framework seperti React sebagai cara yang lebih mudah menulis HTML, melainkan sebagai sistem manajemen scaling canggih yang kebetulan menghasilkan bagi sebagai ikon sampingnya. Ini adalah fondasi dari semua pengembangan frontend skala besar di masa depan. Dan dia pada bagian 6 atau subbab 6 dengan judul besar dengan judul integrasi keselamatan dengan umat dan siklus kehidupan. Dalam pengembangan ilmu kemudian adalah cerminan dari konsep ukhuwah dan kesatuan umat dalam Islam. Rasulullah Shallallahu
Hmm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi makhluk satu tubuh. Dalam Riyak atau View, sebuah aplikasi besar dibangun dari komponen-komponen kecil yang berdiri sendiri namun saling bekerja membentuk satu kesatuan fungsi. Jika satu komponen sakit, ia bisa mempengaruhi tampilan keseluruhan. Ini pelajaran kita mengenai struktur masyarakat Islam. Setiap individu sekitar pengguna adalah elemen vital. Mekanisme virtual di OEM adalah dan algoritma reconciliation. Pelajaran itu tentang pentingnya muasabah virtual dia menyimpan keadaan ideal dari tampilan lalu membandingkan dengan real dengan real di OEM untuk menemukan perbedaan dan hanya memperbaiki bagian yang salah tanpa merambah semuanya. Seorang pemilihan baru menjadi virtual di OEM virtual yaitu standar dilakukan maksudnya dan setiap hari melakukan reconciliation dengan melihat kondisi atau dunia. Jika ada perbedaan antara produk virtual dengan skala ideal, ya segera melakukan patch pada bagian spesifik tersebut secara efisien tanpa perlu putus asa menghancurkan seluruh kehidupannya. Pemahaman tentang hubungan life cycle adalah metafora teknologi yang indah tentang kesunatan tulang kehidupan manusia. Kita mengalami fase mounting di mana kita mempersiapkan sumber daya awal dan kait dan akhirnya fase mounting kematian dalam react. Fase mounting sangat krusial untuk melakukan kehilangan. Jadi kebesaran demikian mulia seluruh muslim harus mempersiapkan hukum timur dalam membersihkan diri dari dosa maupun hubungan dengan dari dunia ini agar tidak meninggalkan beban yang berat di kemudian hari. Lebih besarnya sejujurnya dari internet menjadi deklaratif ingin hasilnya seperti ini. Sekarang bagaimana caranya dalam dirimu ini itu lebih konsepnya ya waktu dalam perhitungan deklaratif. Kita mendefinisikan state dengan kondisi hati dan membiarkan publik mengurus konten tampilannya. Islam mengajarkan bahwa segala amal tergantung pada niatnya. Jika state hati kita baik, maka UI kemarin akan terrefleksi dengan baik. Kita fokus menjaga kesucian hati dan niat. Dan bertawakal membiarkan Allah mengatur hasil luar dan sesuai dengan hukum sebab akibat yang telah dia tetapkan. Tanpa perlu kita memaksakan, setiap detail kejadian di alam semesta terakhir konsep yang terakhir itu ada konsep single page setelah yang memberikan pengalaman transisi mulus tanpa ribet dengan sifat istiqomah. Meskipun menggunakan berpindah-pindah fitur, aplikasi tetap terjaga dalam satu sisi yang auto tanpa betul-betul. Orang mukmin yang istiqomah adalah mereka yang imannya stabil dan tidak Lord atau setiap kali menghadapi masalah baru. Koneksi mereka dengan Allah tetap tersambung dan berbagai situasi kehidupan menciptakan pengalaman virtual yang mulus dan konsisten dari awal hingga akhir. Selanjutnya, sebuah bintang itu ada kesimpulan arsitek interaksi modern. Yang pertama itu ada navigasi tanpa jeda. Kita memahami bahwa SPO bukan sekedar tren, melainkan standar untuk pengalaman pengguna yang mulus berdasarkan tanggung jawab rutin dari server ke klien melalui streaming. Nah, kunci menciptakan aplikasi web yang terusan seperti aplikasi native. Dua, berpikir dalam komponen. Kita meninggalkan pola pikir halaman per halaman dan beralih ke domain desain memecah UI menjadi komponen kecil yang terisolasi dan dapat digunakan kembali. Itu dia sudah. Adalah satu-satunya cara mengulas skala aplikasi yang terus membesar tanpa menjadi benang kusut. Yang ketiga itu ada ilusi kecepatan atau virtual DM. Menjadi bahwa manipulasi UM langsung itu mahal. Konsep virtual DM dan algoritma DeFi adalah inovasi brilian yang mungkin kita menuliskan kode seolah-olah barang ini berulang segalanya. Sementara penemu bekerja keras di belakang layar untuk menyentuh bagian yang perlu dibahas. Yang kedua itu adalah siklus hidup tetap. Pemahaman tentang komponen life cycle adalah pembedaan antar developer yang hanya bisa copy paste dari engine yang tahu kapan harus mengambil data, kapan harus merespon input, dan kapan harus membutuhkan memori agar aplikasi tidak backup. Yang kelima itu ada deklarasi imperatif transisi dan pemerintah browser menjadi menjelaskan keinginan deklaratif. Mengurangi beban kognitif secara drastis dengan paradigma UI. Kita fokus pada kebenaran data dan memberikan framework mengurus koordinasi tampilan. Dan pelanggan fitur komponen ini, tantangan berikutnya bagaimana mengelola data mengalir di antara untuk komponen seperti 58 kita akan membahas strategi manajemen untuk menjaga aliran data yang tetap waras dan terkendali. Mungkin segitu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.